Dunia keuangan itu kan berubahnya cepet banget ya. Tapi gimana kalau prinsip yang kita pegang itu umurnya udah ratusan tahun? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah pertanyaan yang kompleks banget di zaman modern ini. Bagaimana sebuah keyakinan yang tradisinya sudah mengakar kuat menyikapi instrumen-instrumen keuangan yang serba baru? Ini nih pertanyaan yang lagi sering banget muncul. Banyak banget muslim yang bingung gimana sih cara menyikapi produk-produk keuangan modern ini. Apalagi pendapat yang ada tuh macam-macam dan kadang saling bertentangan. Oke yuk kita selami lebih dalam. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita pahami dulu prinsip dasarnya. Terus, kita lihat gimana prinsip itu diterapkan di contoh-contoh spesifik. Dan yang terakhir, kita cari tahu panduan praktisnya buat kita. Nah, sebelum kita loncat ke kripto atau asuransi, ada satu hal super penting yang harus kita pahami dulu. Ini adalah perbedaan mendasar dalam hukum Islam yang jadi kuncinya. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba perhatikan baik-baik. Untuk urusan ibadah, hukum asalnya itu dilarang, kecuali ada perintahnya. Contohnya, kita nggak bisa seenaknya nambah rakaat sholat. Tapi untuk urusan duniawi atau muamalah, aturannya dibalik total. Hukum asalnya itu justru boleh, kecuali ada larangan yang jelas. Jadi, dalam hal keuangan dan bisnis, kita itu bebas berinovasi. Satu prinsip ini, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, itu ibarat kunci pembuka buat semua perdebatan soal keuangan modern. Ingat-ingat ini ya, pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus pertama yang paling heboh dan sering jadi pertanyaan, cryptocurrency. Mari kita lihat gimana prinsip tadi berlaku di sini. Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat. Topik ini perdebatannya sengit banget, dan dua-duanya punya argumen yang kuat. Jadi, mari kita bedah satu-satu. Kalau kita bicara soal kenapa sesuatu bisa jadi haram dalam transaksi, hampir semua argumennya itu bermuara ke satu konsep ini, ghorar. Gampangnya, ghorar itu ketidakpastian yang keterlaluan, yang bisa bikin salah satu pihak dirugikan. Disinilah perdebatannya jadi panas. Pihak yang mengharamkan bilang, kripto ini tingkat ghorarnya tinggi banget, harganya naik turun secara ekstrim, kayak judi. Terus wujud fisiknya nggak ada, belum lagi potensi buat dipakai hal-hal ilegal. Sebaliknya, pihak yang memperbolehkan melihatnya beda. Mereka bilang, tunggu dulu, ini kan cuma bentuk muamalah yang baru, yang pada dasarnya boleh. Risiko? Semua investasi juga ada risikonya, kayak saham. Dan di balik kripto, seringkali ada teknologi atau proyek yang nyata. Oke, dari kripto, kita geser sedikit ke dua area lain yang juga erat kaitannya sama ketidakpastian, yaitu asuransi dan emas digital. Di sini, perbedaannya fundamental banget. Asuransi konvensional itu kan pada dasarnya kontrak jual-beli. Kita beli rasa aman. Masalahnya, ada unsur gharar. Kalau kita nggak pernah klaim, uang premi kita bisa hangus. Tapi, asuransi syariah itu kerangka berpikirnya beda total. Dasarnya bukan jual-beli, tapi ta'awun alias gotong royong. Semua peserta itu niatnya saling bantu lewat dana kolektif. Dan konsep ta'awun inilah yang jadi pembedanya. Inilah yang mengubah status asuransi dari sebuah transaksi yang berpotensi bermasalah karena ghorar menjadi sebuah sistem tolong-menolong yang justru dianjurkan. Nah, setelah pusing-pusing sama kripto dan asuransi yang penuh perdebatan, kita masuk ke emas. Aturan soal emas ini, jauh lebih simpel dan to the point. Aturannya itu jelas banget untuk emas dan perak. Transaksinya harus dari tangan ke tangan. Maksudnya apa? Ya harus tunai, kontan, dan serah terimanya saat itu juga, secara fisik. Nggak boleh ada jeda atau penundaan. Nah, dari aturan yang tegas ini, kesimpulannya jadi jelas kan? Emas digital yang kita beli tapi nggak ada serah terima fisiknya saat itu juga, dari sudut pandang ini, ya jadi tidak diperbolehkan. Oke, kita udah lihat ada yang perdebatannya sengit, ada yang aturannya jelas. Terus, kita sebagai orang biasa harus gimana dong? Ketika para ulama aja beda pendapat, jalan mana yang harus kita pilih? Nah, panduannya itu menawarkan dua jalur yang berbeda, tergantung level pengetahuan agama kita. Kalau kita ini penuntut ilmu yang memang punya kapasitas untuk menelaah dalil, maka tugas kita adalah mempelajari semua argumen dan mengikuti mana yang kita yakini paling kuat. Tapi kalau kita orang awam, kita dibolehkan untuk mengikuti pendapat seorang ulama yang kita percaya ilmunya dan kita merasa tenang dengan fatwanya. Pernyataan ini maknanya dalam banget. Intinya, untuk urusan-urusan yang rumit dan kita nggak punya ilmunya, bersandar pada bimbingan seorang ahli, itu adalah cara kita untuk merasa aman dan bertanggung jawab atas pilihan kita di hadapan Tuhan. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya bukan cuma soal halal haram satu produk saja, tapi lebih ke pertanyaan mendasar untuk diri kita sendiri.
fondasi apa sih yang kita pakai buat mengambil keputusan finansial? Apakah kita cuma ikut-ikutan tren yang terus berganti, atau kita benar-benar berpegang pada prinsip-prinsip yang abadi?